kita orang awam ini seperti sekarang ini adalah ma'unah. Semua ada kelebihan itu. Jadi oleh karena itu yang harus kita coba memahami dalam kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, bagaimana kita terus untuk melengketkan sejarah itu dalam ingatan kita, karena bapak-bapak itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Thumma ja'alallahu alaina barakatan fi hadza liqa'ana ayyuhal hadirun al muslimin alladzina khassah fi hadzal masjidil al amin rahimakumullah. Para hadirin yang saya hormati, Bapak Kepala Desa, seterusnya Bapak BKM Masjid Al Amin, dan para al-ustadz yang hadir di dalam kesempatan ini, seterusnya kepada kita semuanya para hadirin yang saya cintai, yang saya muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya dalam pertemuan kita kali ini Allah memberikan rahmat itu kepada kita semuanya sesuai dengan ketentuan daripada Allah. Kita di dalam keimanan, di dalam kesehatan, dan di dalam suasana yang sangat aman dalam menghadiri acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya, kiranya saya menghimbau adik-adik supaya lebih tertib, karena saya yakin adik-adik ini orang-orangnya pintar-pintar, supaya kita memperhatikan anak-anak ya, karena ini bakal sama kalian juga untuk mengetahui bagaimana jalannya, bagaimana riwayatnya, bagaimana sejarah daripada Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sampai kepada Rasul diangkat oleh Allah. Oleh karena itu saya juga yakin adik-adik ini, anak-anak kami bisa tertib sebagaimana tertibnya di sekolah. Ya. Karena kita harus mengusahakan adik-adik, anak-anak kami agar kita tidak sampai mengganggu orang tua kita. Karena orang tua kita juga mau mendengar secara khusyuk, kita juga harus ikut. Ya, adik-adik, anak-anak kami. Seterusnya daripada judul atau yang kita angkat di dalam Maulid ini adalah mari kita menjadikan Rasulullah itu contoh tauladan bagi kita sepanjang hidup kita. Sebagai subtemanya adalah mari kita ingat dan kuatkan sejarah kelahiran Rasulullah SAW sehingga bisa memadukan apa yang sudah kita buat tema di dalam pelaksanaan ini antara kelahiran dan kerasulan itu. Bapak-bapak, ibu-ibu di sini ada berbeda memang dalam mana kerasulan itu, mana kelahiran itu. Yang jelas kita ketahui bapak-bapak, ibu-ibu, kelahiran Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Itu kelahiran. Sementara kerasulan itu diangkat oleh Allah setelah turunnya wahyu yang pertama dan seterusnya, sehingga Rasulullah itu memperoleh mukjizat, memperoleh perintah daripada Allah
untuk secara langsung berhadapan dengan masyarakatnya, menyampaikan risalah, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadisnya kepada khalayak ramai. Di sini ada banyak bermacam-macam. Pertama yang coba kita analisa, kita angkat, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ke permukaan. Masalah kelahiran. Dari segi kelahiran ini sebenarnya Rasulullah waktu lahirnya sudah ada menunjukkan tanda-tanda kerasulan di dalam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini coba kita sebutkan kira-kira apa saja. Tidak banyak kali, Pak, tidak banyak kali. Yang kita katakan di sini cuma 2. Saya kira ini anak-anak juga hafal, walaupun tidak secara spesifik ini pernah diterangkan kepada mereka. Tapi saya yakin masih ingat. Yang pertama ketika Rasulullah itu lahir ke permukaan bumi ini, ada suatu api sesembahan orang Majusi beribu tahun, ribuan tahun tidak pernah padam. Bayangkan aja, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Gak pernah padam. Sedangkan api unggun ketika membakar Nabi Ibrahim itu juga padam. Setelah Nabi Ibrahimnya menurut mereka sudah terbakar. Tapi ini api sembahan kaum Majusi tidak padam-padam ribuan tahun. Maka ketika lahir Rasulullah SAW, api sesembahan Majusi itu mati. Mereka juga dalam keadaan heran, apa kira-kira yang terjadi ini? Apa ini penyebabnya? Nah, disinilah yang harus kita ketahui sejarahnya kelahiran Nabi Muhammad SAW itu satu. Kemudian yang kedua, ini juga kalau saya yakin pernah didengarkan adik-adik, anak-anak, terlebih-lebih ketika waktu sekolah, tentara Raja Abraha yang dengan kedengkiannya, dengan kebenciannya, dengan segala keiriannya, dia tidak suka terhadap Ka'bah pada waktu itu. Beliau itu mau coba mengangkat Ka'bah itu ke negaranya karena dengan kedengkiannya, kebenciannya, irinya, supaya jangan ada orang yang datang lagi berkunjung ke Mekah, mengunjungi Ka'bah. Itulah rencana dia. Jadi oleh karena itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik semuanya harus kita ingat ini sejarah. Karena di dalam agama Islam itu juga tidak luput kita dari sejarah, harus mempercayakan sejarah. Sebab di dalam Al-Quran itu juga sangat kental masalah sejarah. Ya, apakah itu sejarah Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, sejarah Nabi Nuh, Nabi Yunus, semua di sana ada sejarahnya. Tujuannya apa? Untuk memperkuat keimanan kita, untuk menganalisa bahwasanya begitulah perjuangan para rasul-rasul dulu dan tidak terlepas dengan Nabi kita Muhammad SAW seperti itulah adanya. Sekalipun pada dasarnya memang berbeda, karena mukjizat itu ada berbeda-beda, tidak sama semuanya. Memang rasul itu semua punya mukjizat, ya. Oleh karena itu, kalau yang jatuh pada rasul namanya mukjizat, yang jatuh pada ulama namanya karamah, yang jatuh pada kita orang awam ini seperti sekarang ini adalah ma'unah. Semua ada kelebihan itu. Jadi oleh karena itu, yang harus kita coba memahami dalam kelahiran Nabi kita Muhammad SAW ini, bagaimana kita terus untuk melengkapkan sejarah itu dalam ingatan kita. Karena Bapak-bapak, itulah yang membuat kita sehingga kekuatan iman kita terjadi terus menerus secara istimror. Kalau menurut agama ya, secara istimror itu terus menerus, continue dan konsekuen. Kita tidak ada untuk bermain-main.
Itulah dari segi masalah kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, ketika itu sudah menunjukkan tanda-tanda kerasulannya lagi. Itu baru sekitar yang ada orang yang mengatakan kelahiran, ya. Karena kalau yang dibacakan ayat itu tadi udah berbagai macam ceritanya di sana. Ada yang mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalau kita tinjau daripada segala perbuatan, segala pengamalan, segala tindak tanduknya gerak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tercantum pada laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, makanya itu harus kita contoh semampu kita. Sekalipun memang tidak bisa kita contoh Rasul itu, terus terang saja kita katakan ya, nggak bisa kita contoh. Tetapi kita harus mencontoh semaksimal mungkin dan semampu kita. Ya, orang dikatakan Rasulullah itu pernah dia melaksanakan sholatnya sampai pernah bengkak kakinya. Saya kira kita belum pernah begitu. Tapi kita harus mengikuti sholat itu dan jangan sampai kita meninggalkannya. Kemudian juga ketika masa setelah lahir Rasulullah belum diangkat jadi Rasul, masa dia untuk pergi, ini juga sering didengarkan anak-anak kami. Saya rasa ini masih belum lupa, ini masih terang dalam ingatannya. Yang pernah dipegang oleh pendeta Bahiro kepalanya ketika anak-anak, lantas pendeta itu mengatakan, apa dia bilang? Jangan engkau sia-siakan ini. Dia bilang sama yang pembawa Rasulullah itu ketika itu adalah pamannya. Jangan engkau sia-siakan ini. Sudah saya melihat di sini tanda-tanda kerasulan di anakmu ini. Dipegangnya kepala Muhammad Al-Amin pada waktu itu. Kenapa, wahai pendeta? Ini tanda-tanda kerasulan sudah ada di sini, saya perhatikan. Maka jaga ini anak dengan baik. Kata pendeta, andai kata umur saya panjang nanti, saya akan masuk Islam berbaiat kepada dia. Tetapi pada waktu itu pendeta memang umurnya nggak sampai, ya. Tapi begitupun kalau ahli kitab sudah mengatakan seperti itu, maka dia katakan atau termasuklah dia ahli fitrah dan orang yang beriman kepada Rasul, karena udah ada pengakuannya. Sekalipun belum dinyatakan dia secara resmi umat Islam pada waktu itu. Ya. Namanya pendeta Bahiro. Itulah sekitar masalah kelahiran Rasulullah. Nah, mengacu kita kepada masalah ayat-ayat yang lain yang dibacakan tadi. Apakah ada orang yang menentang ketika Rasul diangkat menjadi Rasul? Ada. Semuakah mereka beriman yang menyaksikan keadaan Rasul pada waktu itu di depan mereka? Tidak. Nah, sekarang juga kembali kita untuk menghayati bagaimana soal agama ini. Sebaik apapun usaha kita, bapak-bapak, ibu-ibu, sehebat apapun yang kita sumbangkan kepada seseorang, kalau namun yang tidak senang dengan kita ada. Sejahat apapun pekerjaan seseorang, yang semua dia kerjakan masalah larangan ini dan itu, adakah pendukungnya? Adakah kawannya? Ada. Di sini nggak jauh-jauh. Muhammad kita berbandingkan dengan Abu Lahab dan Abu Jahal. Nah, oleh karena itu kita bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang harus kita memilih jalan yang mana mau kita pilih. Kalau namun kita kawani semuanya manusia ini, semuanya kita bikin jadi pendukung, nggak mungkin. Ada bapak kepala desa dipilih. Ada yang nggak memilih? Ada yang nggak memilih, dia maksudnya. Ada yang memilih, ya lebih banyak. Maka nah itulah. Jadi sikap dan mental kita bapak-bapak, ibu-ibu di dalam mengharungi kehidupan keagamaan ini terlebih-lebih harus kita mempunyai pilihan secara tegas dan punya prinsip yang teguh.
tidak bisa digoyang-goyang oleh seseorang. Kalau sudah dengan karena Allah kita berbaiat, kalau sudah dengan karena Allah kita menjalankan agama itu yang harus dipertahankan oleh para pemuda-pemuda kita. Sekali lagi saya katakan, pemuda, remaja-remaja kita adalah sebagai ujung tombak regenerasi kita yang akan datang. Kalau mereka ini rapuh, maka barangkali itulah sebagai jalan pertama untuk menghancurkan agama Islam ini. Walaupun ada dikatakan as-salatu imanuddin faqad aqamaha faqad aqamaddin wa man adamaha faqad hadamaddin. Itu memang secara fardu ain, secara pribadi. Salat itu adalah tiang agama, tetapi bila mana orang yang menjalankannya, salatnya, dia mendirikan agama. Bila mana ada orang yang menghancurkan agama, dia tidak mau salat, tidak mau melaksanakan perintah, maka itu adalah musuh agama dan penghancur agama. Itu secara pribadi. Tetapi secara garis depan adalah remaja kita sebagai andalan kita, maka rajin-rajinlah kalian adik-adik menuntut ilmu. Kalianlah yang diharapkan oleh para orang-orang tua kita dimanapun saja mereka berada. Kalianlah sebagai kebanggaan kami orang tua ini. Maka jangan rapuh dengan keadaan-keadaan yang hanya sesaat. Sebagai contoh begitu yang dikatakan qori kita tadi, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rasul. Ya. Muhammad itu dilahirkan, diutus hanya sebagai status rasul. Fa immata au qatala fa immata au qutila qalabatum ala aqabikum, maka jika dia mati atau meninggal atau wafat, apakah kamu berbalik ke belakang? Ini kita sudah diperingatkan Bapak-bapak Ibu. Jauh sudah diperingatkan. Apakah yang terjadi ini? Sebagai cerita sejarah Sayyidina Umar bin Khattab. Saya kira kita orang-orang tua juga masih mengingat sejarah ini. Ketika diumumkan Rasulullah sudah wafat, kata Sayyidina Umar, dia tidak suka dikatakan. Apa dia bilang? Siapa yang mengatakan Muhammad itu atau Rasul itu meninggal, kupenggal rehelnya sekarang ini. Bayangkan aja. Luar biasa. Taulah Sayyidina Umar, semua orang takut mendekati dia dalam keadaan emosi pada waktu itu. Akan kupenggal lehernya. Siapa yang mengatakan ini mati? Jadi pada waktu itu siapa yang tampil untuk mengatasi itu? Bapak-bapak, ibu-ibu, dengan kata lembut, dengan wibawa, maka tampillah Abu Bakar untuk menenangkan hati Sayyidina Umar. Kata Abu Bakar pada waktu itu, dengan membacakan Quran itu, siapa-siapa yang mengatakan atau yang menyembah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu tidak mati hidup selama-lamanya. Tidak mati hidup selama-lamanya. Tetapi siapa yang menyembah kecuali kepada Allah, kalau dia mati, maka dia murtadlah orangnya. Seketika Sayyidina Umar lembut, lulut, barulah diakui bahwasanya yang disembah itu yang tidak mati Allah. Kalau ada sembahan seseorang selain Allah akan mati. Apa yang kita ambil hikmah daripada ini? Akidah kita. Ya, akidah kita yang kita luruskan di sini. Karena tidak ada sesembahan yang lain Bapak-bapak, Ibu-ibu, hanya kepada Allah. La ilaha illallah. Nah, dengan adanya seperti itu dapat lulut Sayyidina Umar bin Khattab, maka barulah diurus segala keperluan masalah fardu kifayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia sebagai contoh dalam keadaan Rasulullah mengembangkan agama. Kemudian pada ayat yang lain lagi yang berkaitan dengan Rasulullah, yang sebagai kita jadikan contoh tauladan Rasul kita itu. Pada ayat yang lain,
Ini juga sering kita baca. Saya yakin kita baca banyak persiapannya di sini, ya. Yang pada surah Al-Fatihah dikatakan di sana, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Ini juga sebagai pengukuh akidah kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Oleh karena itu kalau ayat ini yang kita baca, kita mesti wajib penatik. Siapa yang tidak penatik di dalam agama, maka dia hanya sekedar memegang bara api. Harus kita penatik. Tapi jangan salah paham, penatik itu menyaci agama yang lain, tidak. Jangan salah paham. Dan kita tidak boleh terlalu memuji diri kita sendiri, yang penting kita menuntut ilmunya. Nah, oleh karena itu, kalau kita artikan agama ayat yang tadi, Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah sebagai Rasul. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersertanya, yaitu orang-orang yang beriman, asyidda'u 'alal kuffar, sangat tegas dan keras, punya prinsip terhadap orang-orang yang kafir, terlebih-lebih yang merusakkan agama Islam. Kita juga sudah dituntun pada ayat yang lain, lakum dinukum waliyadin. Tidak ada tawar-tawar. Ketika Rasulullah SAW ada ditawarkan oleh kafir Quraisy yang harus secara bergantian, sore masuk menyembah patung berhala, malam masuk masjid atau Ka'bah. Turun ayat. Itulah tadi pada dasarnya, lakum dinukum waliyadin. Kadangkala bapak-bapak, ini yang kita lupakan. Bagaimana kita menghayati sejarah Rasul. Oleh karena itu kita harus banyak menggali Al-Quran, supaya kita benar-benar. Jadi kalau ada orang yang mengatakan gak boleh fanatik dalam agama, ya Allah, itu na'udzubillah lah. Harus kita fanatik di dalam agama, mengikuti ajarannya, melaksanakan amalan kita. Apapun yang dikatakan orang, jangan kita dengar kalau yang merusak akidah. Yang ada tawar-tawaran itu di dalam agama kita ini hanya syiar. Contohnya begini, kita mau mengadakan maulid misalnya malam ini, tahu-tahu ada orang yang meninggal. Yang meninggal ini bukan satu agama dengan kita. Sebagai syiar kita hargai, ya. Aturan 4 loudspeakernya tadi buat aja 1, gak usah terlalu kuat. Aturan 5 mikrofonnya tadi kurangi 1. Jadi tidak mengganggu mereka, masalah kesedihan mereka. Itu juga harus kita hargai. Itu namanya syiar. Tapi kalau yang namanya akidah, yang namanya syariat, bapak-bapak, ibu-ibu, sekali lagi saya katakan, tidak ada tawar-tawar. Dengan catatan harus kita ingat, enggak boleh menyaci orang. Dengan perkataan yang lebih populer lagi, enggak boleh kita mengkampanyekan orang kalau sudah beragama. Enggak usah kita datang lagi ke rumahnya, Pak, begini, supaya Bapak lebih tenang, lebih selamat, lebih ini. Enggak usah dengar kalau yang begini. Pegang teguhlah ajaran Allah yang sudah kita terima. Karena kita juga harus berpegang kepada bagaimana contohnya sebagai suri teladan Rasulullah SAW kepada kita, agar kita selalu di dalam rahmat dan di dalam keberkahan Allah, sehingga dalam keadaan kita husnul khotimah juga dengan baik. Ini yang kita harus pikirkan, karena bukan hanya sekedar kalau kita masih teriming-iming dengan jabatan, dengan harta, dengan perempuan dan sebagainya. Sepanjang-panjang umur kita, Pak, Bu, 100 tahun saya kira sudah hebat itu. Kalau sekarang ini malah ya berkisar, memang kata Rasulullah berkisar antara 60 sampai 70. Tapi kadang-kadang jauh yang enggak sampai begitu. Ada yang 10 setahun mati di dalam kandungan juga ada. Nah, itulah masalahnya. Kalau kita pikir-pikir, karena itu kata Imam Ghazali di dalam buku Ihya Ulumuddin, dia katakan, sholat subuh saja atau sholat fajar umat Islam itu secara ikhlas karena Allah, benar-benar karena Allah, lebih berharga daripada isi dunia ini.
Bapak-bapak, ibu-ibu, bayangkan aja. Lebih berharga daripada isi dunia ini. Contoh kecilnya saja yang kita ambil berharganya di mana? Waktu. Seperti yang kita katakan tadi, waktu itu berapa lama lah? 100 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, dan sebagainya. Udah. Sementara kalau kita masuk ke surga itu dikehendaki Allah, nggak ada waktu lagi, Pak. Nggak ada waktu lagi, Bu. Kalau ada hitungan 1000 tahun, 1 juta tahun, masih terbatas itu. Nggak ada lagi waktunya. Sudah selesai. Senang, ya senanglah terus. Tidak bosan. Kalau di dunia ini kadang-kadang panjang pun umur itu, kadang-kadang bosan awak yang duduk-duduk ini. Apalagi dia sakit. Aduh, bagus mati aja lah ini. Datang putus asa mantinya. Putus asa itulah yang disalahkan sama kita umat Islam ini. Jadi Rasulullah itu juga tidak mengajarkan yang seperti itu. Sabar, sabar, sabar. Makanya sabar itu bapak, ibu-ibu tidak ada batasnya. Kalau ada orang mengatakan, batas itu kan tersabar. Ada terbatas. Sampai di mana kesabaran? Enggak betul itu. Sabar itu enggak ada batasnya. Sampai kita mati. Oleh karena itu, dalam mempertahankan agama ini, terlebih-lebih menunjukkan contoh kepada Rasul, harus banyak kita menerima tantangan. Kadang-kadang yang paling anehnya, bapak-bapak, ibu-ibu, yang paling aneh, kawan yang kita anggap pendukung kita malah ikut mengecam kita. Itulah masa-masa akhir zaman ini. Takut untuk melaksanakan atau menyampaikan ketegasan. Karena itu sudah dibilang di dalam Al-Quran. Ya, surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Termasuk masalah Covid-19 ini. Ini dia yang dikatakan corona itu. Udah terjadi, benar apa yang dijanjikan oleh Allah. Ini yang harus kita perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu. Dalam memperingati maulid Nabi besar Muhammad SAW maupun kelahirannya, disinilah kita ambil hikmah. Sampai di mana kita sudah memperjuangkan agama ini. Sampai di mana kita untuk mempercayakan Al-Quran itu. Sampai di mana kita mewujudkan permasalahan itu di dalam negeri kita. Karena mengacu pada ayat yang tadi, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Sewaktu-waktu kata Allah, kami akan mencoba kamu. Jadi hidup kita di dalam Islam ini, di dalam hidup ini, nggak ada santai-santai bapak-bapak, ibu. Berjuang terus. Tidak ada yang nggak berjuang. Terlebih-lebih melawan hawa nafsu. Berjuang terus, berjuang terus. Termasuk itu tadi, bisyai'im minal khauf, daripada sedikit atau ada rasa takut. Rasa takut yang bagaimana? Ada rasa takut kelaparan, ada rasa takut nggak jalan usahanya, ada rasa takut hilang nyawanya, ada rasa takut dicaci orang, ada rasa takut tidak mau menyampaikan kebenaran. Padahal Rasulullah juga sudah mengatakan, balighu anni walau kana murr. Sampaikanlah daripadaku sekalipun itu sangat pahit yang kau sampaikan. Jangan takut. Udah diperingatkan Rasul kita. Nah, oleh karena itu sudah timbul sekarang rasa takut dengan Covid. Udah. Makanya kadang-kadang kepala desa kita harus bersusah payah menghimbau kita pakai protokol kesehatan. Ada juga yang menantang itu, Pak Kepala Desa, enggak ada itu Covid itu, enggak ada katanya. Luar biasa, sombong namanya itu. Karena dari dulu di zaman Rasul pun juga sudah ada penyakit menular, taun namanya dan sebagainya. Tapi antisipasinya kadang-kadang yang masa sekarang ini cuma kita perhatikan ada berlebihan, itu saja permasalahannya. Apapun yang terjadi sebenarnya, selain daripada kita berusaha secara fisik, maka kita harus berdoa kepada Allah. Jangan malah melarang peningkatan ibadah. Ini yang kekurangan kita. Kalau masalah kebenaran itu akan timbul masalah sebab dalam umat Muhammad ini enggak ada bala, Pak. Ya, yang ada musibah dan ujian. Kalau bala itu yang ada pada zaman nabi-nabi dulu, Nabi Yunus, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Soleh,
ya itu bala. Karena habis kadang-kadang satu kampung itu kena bala. Sekarang ini insya Allah yang paling terakhir kita rasakan tempoh hari kan masalah tsunami. Yang tahun 2000 berapa itu? Ya, 2004. Itu pun tidak bala namanya. Karena Allah sudah mengatakan, berbuatlah kamu sekehendak kamu, apapun yang kamu inginkan, mau mencuri, mau apa ini dan sebagainya, yang penting nanti kamu akan ditimbang. Itu sekarang. Mau menyaci orang, mau memburukkan, memfitnah orang, udah. Mau tidak mau sholat, mau tidak mau mempercayai Al-Quran, enggak mau mempercayai Rasul, terserah. Tapi nanti kamu rasakan. Tunggu. Nanti kita setelah ditimbang di padang mahsyar. Itulah sebagai janji Allah kepada umat Muhammad ini, wasatul ummah, pertengahan umat kita. Oleh karena itu bapak-bapak, jangan kita lalai, jangan kita terlena, baik mengurus diri kita sendiri maupun keluarga kita, sebagaimana Allah memperingatkan kita di dalam Al-Quran surah At-Tahrim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qu anfusakum wa ahlikum naro. Itu tugas kita. Peliharalah diri kamu dan keluargamu daripada api neraka. Ya, bertugas kita ke situ. Nah, oleh karena itu, sekali lagi kita kembali kepada sejarah Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang kita terangkan tadi pernahkah dialami Rasul? Pernah sekali. Bagaimana kaum familinya, anak daripada pakciknya, uaknya sendiri yang memusuhi dia. Ya kalau kita ini kadang-kadang ya masih, saya kira masih dalam keadaan tenang lah. Gak pala ada yang mau membunuh kita. Rasulullah itu hanya karena Jibril lah pembela dia, bapak-bapak ibu. Kalau tidak, ya nggak tahulah kita ceritanya. Tapi karena Jibril yang membela sebagai pembackup dia, diturunkan Allah, maka dikatakan Jibril itu Ruhul Amin, ya bukan Ruhul Kudus ya. Kalau Ruhul Kudus itu adalah Nabi Isa. Malaikat Jibril Ruhul Amin, sebagai ruh yang paling dipercaya, yang diutus oleh Allah ke bumi ini untuk menyelamatkan, termasuk mendukung perjuangannya Rasul. Bukankah pernah kita dengar suatu malam diadakan perkumpulan musyawarah yang hebat untuk membunuh Rasulullah, ketika itu harus sudah meninggal, sudah lewat, selesai. Toh enggak bisa juga. Bukankah pernah kita dengar yang ada namanya si Syurokoh mengejar-ngejar Rasulullah ketika dia berhijrah, dikejar sampai dapat hanya karena hadiah 100 unta, 1 meter 2 meter lagi mau sampai menghayunkan pedangnya, terperosok untanya. Terperosok untanya dengan dia sendiri, dibantu sama Rasulullah 3 kali. Bukankah pernah kita dengar seorang daksur yang mengintip Rasulullah di dalam perang? Kemana Rasulullah dia intip terus sampai dapat. Satu waktu Rasulullah bernaung di satu pokok pohon, kira-kira melepaskan istirahat. Datang daksur, karena dia tengok Rasulullah itu sudah terlelap, namanya capek ya. Datang daksur. Apa kata dia? Wahai Muhammad, siapakah yang dapat mengelakkan mata pedangku ini dari lehermu? Udah diancam loh. Gak ada kawan Rasul di situ, gak ada. Kalau menurut perhitungan daksur selesailah ini. Nah, tetapi begitu juga si Surokoh nggak selesai, alhasilnya dia masuk Islam. Daksur juga begitu. Ketika dikatakan beliau seperti itu tadi, maka kata Rasul, Allah jatuh pedangnya. Pedang daksur itu jatuh, diambil sama Rasulullah, terbalik. Wahai daksur, dengan lembutnya, siapakah yang dapat mengelakkan pedang ini dari lehermu? Berganti dengan gelagapan, ya tapi semuanya itu adalah takdir. Kata dia, Allah wa Rasulullah. Itulah.
Allah wa rasuluh, kata Daksur, dia Islam. Nah, kembali bawa pedang kau ini, dikasih lagi pedangnya itu. Coba bayangkan itu. Itulah masalah-masalah perjuangan Rasulullah itu. Biar kita tahu bapak-bapak ibu, tidak tanggung loh. Itu yang kita tanamkan di dalam hati kita. Jangan hanya karena sedikit ancaman orang kita sudah takut, sedikit isu yang disampaikan orang kita sudah getir. Banyak kita berpikir, sebenarnya kalau kita menyerahkan diri kepada Allah, nggak ada yang kita takuti. Tapi berusaha lah pula ya. Jangan kalau matinya itu lompat dia ke rel kereta api, ketika kereta api lewat, ya mati. Karena tidak ta'alluq qudrat Allah kepada yang mustahil. Ya. Karena begitulah dulu ketika Nabi Idris didatangi oleh Dajjal. Ini kembali kita kepada Dajjal. Masalah ini semuanya menguatkan iman kita loh, bapak-bapak, ibu-ibu. Nabi Idris kerjanya penjahit. Datang Dajjal berupa menjelma macam manusia pada waktu itu. Wahai Idris, benarkah Tuhanmu itu ada? Iya. Jangan main-main. Aku ada pertanyaan sama kau. Iya, silakan. Datanglah dengan gagahnya, dengan sombongnya si Dajjal ini. Sanggupkah Tuhanmu itu memasukkan onta ke jarummu ini? Luar biasa. Itulah pertanyaan si Dajjal ini. Dajjal laknatullah. Akan adakah Dajjal itu? Ada. Sekarang antek-anteknya sudah banyak. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, remaja-remaja, anak-anak jangan terpengaruh pada bujukan-bujukan Dajjal. Sekarang sudah bertebar antek-anteknya. Apa kata Nabi Idris? Tapi sebelum dijawabnya, dicucuknya mata Dajjal itu duluan. Sebelum dijawabnya, kata dia, kalau Allah membesarkan jarum ini, lubang jarum ini, mengecilkan onta, bisa masuk. Atau sebalik, atau kalau misalnya Allah tidak menghendaki, seperti ini biasa, jarum kecil, onta besar, tidak ta'alluq qudrat Allah kepada yang mustahil. Karena semuanya yang mustahil, yang baharu ini semua Allah yang menciptakan. Itulah makanya Dajjal itu dikisahkan dalam satu tarikh agama Islam bermata satu. Ya. Karena dia yang satu tidak melihat setelah peristiwa itu tadi. Hal-hal seperti inilah bapak-bapak yang kita kaji, bagaimana kita mengungkap sejarah-sejarah di dalam agama Islam itu supaya menjadi cemeti bagi kita, kita bisa memperkuat agama kita. Ya. Oleh karena itu tidak dibenarkan kita melaksanakan suatu kelalaian, apalagi yang membuat kita lalai mengingat Allah sampai lupa beribadah kepada Allah. Sampai lupa mengingat perintah Allah, lalai. Juga kita sudah diperingatkan. Dalam Al-Quran juga ada dinyatakan pada surah Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Sudah diperingatkan kita. Tinggal kita menggali Al-Quran itu sudah cukup loh bapak-bapak, ibu-ibu, di sana peringatan itu sama kita. Cukup. Tidak perlu terlalu mencari karena beginilah yang begitulah. Gak perlu. Hadapi Quran itu, perdalam dia, apa isinya, kita tahu. Supaya kita bisa mengantisipasi kita sendiri dan keluarga. Karena pengertian ayat itu tadi, wahai kamu orang-orang yang beriman, jangan kamu lalai disebabkan harta kamu dan anak-anak kamu. Kadang-kadang kita ini kan banyak lalai, tidak ingat Allah karena mengurusi harta. Padahal tadi sudah dibilang, sholat subuh aja, sholat fajar aja lebih berharga daripada pengisi dunia ini kalau kita ikhlas. Ya, walaupun mobil di situ, ada bangunan perusahaan di situ, lebih berharga. Terlebih-lebih udah kita prediksikan, udah kita ingat tadi, dari segi waktu saja sudah nggak ada artinya dunia itu. Siapa yang berbuat demikian, berbuat apa? Lalai.
maka dia adalah menjadi orang yang sangat merugi di sisi Allah. Nanti baru tahu dia. Yang ini juga nanti, oh betulnya rupanya ya, bahwa lebih berharga sholat yang 2 rakaat sholat fajar itu daripada apa yang saya usahakan selama ini. Ya Allah, Engkau bangkitkanlah sapi nomat 1 hari 1 jam supaya aku bersujud. Tapi udah terlambat, nggak ada lagi. Penyesalan yang sangat mendalam, tidak bisa kita akan kembali lagi. Agar jangan terjadi hal yang seperti itu, bersiaplah di dunia ini. Dunia ini singkat, tapi justru di dunia yang singkat itu mempersiapkan negeri akhirat, negeri yang kekal. Itulah dia. Singkat memang di sini. Tapi justru di sini kita kalau lupa, di sini kita kalau lalai, maka lewatlah semuanya. Oleh karena itu, dengan himbauan di sini kepada Bapak Ibu semuanya, benar-benarlah kita laksanakan. Jangan dengan santai. Kadang-kadang ada orang hanya sekedar saja. Untuk melaksanakan sholat aja pun sudah seperti yang duduk di hari panas dia. Sebaik, Assalamualaikum, lari dia terus. Gak ada lagi ingat mau berzikir kepada Allah. Padahal sudah diperintahkan selain daripada amalan yang ibadah itu, harus kita berzikir kepada Allah sebagai tambahan. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya berikan kepada kita semuanya, jagalah keluarga kita. Mulai daripada istri, mulai sampai kepada anak, sampai kepada cucu. Kalau sudah kita berusaha yang demikian, toh tidak juga, itu sudah lepas tanggung jawab kita. Karena kita jangan memaksakan diri juga. Contoh, banyak bapak-bapak, ibu-ibu, banyak. Nabi Ibrahim, bapaknya enggak beriman. Nabi Nuh, istrinya, anaknya juga melawan sama dia. Ya, ini sebagai contoh bagi kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita itu banyak keluarga yang melawan sama dia. Oleh karena itu, kita hanya sekedar memberi peringatan dan mengajari, tidak bisa memaksakan. Ya. Tapi kalau sudah kita berusaha memelihara anak, memelihara istri, toh juga enggak bisa lepas kita. Enggak jadi beban, aturan masuk surga kita tidak terhalang. Tapi kalau kita sendiri yang warak, kita sendiri yang mau sholat, kita sendiri yang alim, kita sendiri yang mau puasa, yang lain enggak mau tahu kita, kena kita bapak-bapak ibu-ibu. Itulah tanggung jawab kita, tanggung jawab keluarga namanya, ya. Jangan sampai hal ini yang terjadi kepada kita. Karena sekali lagi saya katakan, semua menyesal ketika sudah menjelang kematian. Menjelang kematian. Penyesalannya bermacam-macam. Penyesalannya ada, kenapa saya tidak mau banyak beramal ya? Kenapa saya tidak mau bersedekah dulu ya? Padahal sanggup saya. Kenapa saya tidak mau sholat dulu? Kenapa saya tidak mau berpuasa? Padahal sanggup saya. Itulah, apalagi sudah ditunjukkan gambaran ketika kita sakaratul maut. Sudah ada gambaran. Kemana kita? Begitu juga di dalam kubur. Penyesalan itu sudah terjadi. Maka sampai sekarang pun penyesalan yang paling dalam itu, bapak-bapak ibu-ibu, Fir'aun 2 kali dinampakkan 1 hari sama dia neraka. Nauzubillah. 2 kali bu, 1 hari dinampakkan sama dia neraka. Disinilah tempat kau Fir'aun, kau yang mengaku Tuhan, yang memusuhi Rasul. Datang Musa dan Harun kepadamu, tapi kau tidak berpikir sekarang inilah nanti tempatmu. Memang sekarang belum ada yang masuk neraka bu, ya. Tapi itu sudah ada, sudah ada. Neraka itu sudah ada, surga itu sudah ada. Alam gaib masih namanya. Itu sudah didempakkan sama Fir'aun di dalam kuburnya. Bayangkan aja. Nah, oleh karena itu, bapak-bapak, sebagai pesan terakhir saya katakan, harus kita beramal tanpa batas semampu kita juga, ya. Jangan kita selalu mengatakan kadang-kadang kekurangan kita, kelemahan kita Islam ini, bapak-bapak, sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Itu yang merusak kita kadang-kadang. Karena bid'ah itu enggak mutlak loh semuanya bid'ah. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Bid'ah dolalah itu yang benar. Ada bid'ah wajib, ada bid'ah harus. Ada bid'ah wajib seperti misalnya khitan.
sunat. Rasulullah itu enggak dihitan loh, Nabi kita. Jangan salah, enggak dihitan itu Rasulullah. Kenapa? Karena dia lahir sudah bersih, sudah terhitan. Jangan pula kita katakan Rasulullah aja enggak dihitan dulu. Enggak bisa begitu, Pak, enggak bisa begitu, Bu. Sekarang wajib hukumnya berkhitan. Kecuali dengan perempuan ya. Kalau perempuan hanya sekedar sunat karena sifatnya untuk memberikan kerapian. Tapi kalau laki-laki wajib hukumnya khitan. Sehingga menurut hukum fikih dikatakan seorang yang tidak dikhitan tidak bisa jadi imam. Karena kotoran itu terhisap dari dalam keluar disebabkan dia tidak bersih. Ada itu yang mengatakan tidak wajib khitan. Maka sudah banyak berkembang masalah paham-paham ini. Tapi kalau kembali kita kepada masalah hukum-hukum, insya Allah bisa kita jawab, Bu. Oleh karena itu, jangan sikit-sikit bid'ah. Masjid Al-Amin ini pun bid'ahnya ini. Iya kan? Kenapa? Zaman Rasul mana ada ini? Makanya ini bid'ah. Jangan sekali-kali kita cepat mengatakan bid'ah. Kita ini pun bid'ahnya ini. Tapi bid'ah di dalam kelahiran, di dalam adanya kita. Jadi kalau kita berpegangan hanya tidak yang pernah diperbuat Rasul, itu sepanjang itu tidak menyalahi agama, jangan kita perlebar bid'ah ini. Yang jelas kita harus belajar bid'ah yang mana yang tidak boleh. Baju yang saya pakai ini bid'ah ini. Tapi salah kita dipakai? Enggak salah. Karena itu menurut agama sesuai dengan persyaratan. Nah begitu. Makanya kekurangan dan kelemahan umat Islam sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, namanya mengakui Nabi, tapi Nabi dengan sahabat pun dibentrokkannya. Itu yang salah. Nabi padahal dia pun nggak pernah berjumpa dengan Nabi, dengan sahabat juga tidak. Tapi bisa dia memperbandingkan Nabi dengan sahabat. Nauzubillah. Yang seharusnya kita menuntut ilmu lah sebanyak-banyaknya. Ada memang hadisnya Rasul. Inilah makanya kita contoh. Khilafu ummati rahmatun. Perbedaan di antara umatku itu adalah rahmat, kata Rasul. Rahmat yang bagaimana? Ya rahmat yang mau menuntut ilmu. Ilmu yang dipelajari. Bukan hanya perbedaan itu sekadar seperti partai. Timbul di sana sini seperti jamur. Bukan begitu loh maksudnya. Perbedaan itu harus dipelajari. Mesti kita mempelajari sesuatu itu yang timbul di dalam agama. Jangan kita telan begitu saja. Bapak-bapak, ibu-ibu, atas perhatiannya saya kira sampai di sini saya sudahi penyampaian saya ini. Mudah-mudahan menjadi berkah bagi kita, ilmu bagi kita, dan jadi rahmat bagi kita. Insya Allah berbekas bagaimana kita untuk meningkatkan ibadah kita dan bagaimana kita untuk meningkatkan ilmu kita. Insya Allah diberkatinya dalam pertemuan kita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.